Swastiastu. Arya Dalem benculuk Tegah Kori, raja pertama Kerajaan Badung. Arya Dalem benculuk Tegah Kori merupakan putra Dalem Sri Kresna Kepakisan, Raja Samprangan pertama, yang berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan tahun 1380. Ketika diadakan pertemuan Arya dari seluruh Bali, Arya Kenceng dari Tabanan hadir memakai bunga wilis hijau yang membuat Sang Prabu Dalem Sri Kresna Kepakisan sangat tidak berkenan. Karena bunga itu hanya boleh dipakai oleh Sang Prabu Dalem. Ketika itu Dalem menganggap Arya Kenceng ingin menyamai kedudukan Dalem. Ditambah lagi bisikan Arya pengalasan jelantik kepada Sang Prabu Dalem. Arya Kenceng dituduh memasang guna-guna pengegar. Atas dasar itulah Arya Kenceng mendapat hukuman menjadi juru sapu atau tukang sapu istana. Ketika itu Dalem Sri Kresna Kepakisan memiliki beberapa orang putra. Di antaranya ada yang masih berumur kurang lebih 1 tahun. Putra Dalem itu diasuh oleh Kadarsi. Kemudian sampai dengan umur kurang lebih 6 tahun, putra Dalem itu sangat akrab dengan Arya Kenceng yang pada saat itu sedang menjalani hukuman menjadi juru sapu, tukang sapu istana. Arya Kenceng terus memikirkan untuk menemukan jalan keluar secara terhormat agar bisa bebas dari hukuman itu. Akhirnya Arya Kenceng menemukan kesempatan untuk membebaskan diri dari hukuman. Ketika ada pertemuan di istana, Arya Kenceng sengaja mengajak putra Dalem dan menaikkan putra Dalem itu ke atas di belakang tempat duduk Baginda. Kemudian putra Dalem itu berjalan menuju Sang Prabu yang sedang memakai busana kebesaran dan langsung meraba bahunya. Tentu saja Sang Prabu Dalem menjadi kaget. Arya Kenceng kemudian berlari mendekat lalu melepaskan putra Dalem itu dari bahu Baginda Dalem. Karena ada aturan dalam lontar Raja Niti Sang Pandita yang menyebutkan bahwa tatkala Sang Nata telah berbusana kebesaran ratu, sang putra yang manapun tidak boleh gegabah, sengaja ataupun tidak sengaja memegang ayahandanya Prabu sampai ke bahu. Itu disebut rare bangeran. Karena putraku telah memegang bahuku, dengan begitu putraku telah berbuat dosa tata krama. Setelah berpikir sejenak, Sang Prabu Dalem kemudian menganugerahkan putranya itu kepada Arya Kenceng. Jadikanlah dia anak angkat. Istana Arya Kenceng pada masa itu berada di Buahan, 3 kilometer dari kota Tabanan sekarang. Kata Buahan sama dengan Jambe, sama dengan Pucangan, sama dengan Benculuk, sama dengan Poji. Putra angkatnya itu kemudian diberi nama Arya Dalem Benculuk Tegah Kori, atau disebut juga Arya Kenceng Tegah Kori. Arya Kenceng kemudian dipersilahkan kembali ke Buahan. Arya Kenceng di Buahan telah memiliki seorang putra bernama I Gusti Ngurah Tabanan atau Arya Tabanan. Setelah I Gusti Ngurah Tabanan memiliki istri, timbullah perselisihan antara I Gusti Ngurah Tabanan dengan Arya Tegah Kori. Perselisihan itu berpangkal dari tuduhan kepada Arya Tegah Kori yang dianggap menyenangi istri I Gusti Ngurah Tabanan. Akhirnya Arya Tegah Kori mengalah pergi dari istana Buahan
secara diam-diam, pergi ke arah timur, sampailah selanjutnya di Ulundanu Batur. Di sanalah Arya Tegah Kori kemudian melakukan tapa semedi. Arya Tegah Kori selanjutnya mendapat anugerah berupa slepe, tempat kapur siri, penginangan, dan mendapat petunjuk agar pergi menuju tanah Badeng, sama dengan Badung, tepatnya Tonje. Dan penguasanya pada saat itu bernama Ki Bendese. Arya Tegah Kori kemudian pergi ke Tonje, lalu menuju ke Pamerajan Ki Bendese Tonje, yang sedang melakukan upacara yatnya di pemerajannya. Selanjutnya Arya Tegah Kori dengan kesaktiannya masuk ke tengah slepe yang telah ditaruhnya di atas angkul-angkul pemerajannya Ki Bendese Tonje. Keesokan harinya, akibat terkena cahaya matahari, slepe itu bersinar. Slepe itu kemudian diambil dan dibuka oleh Ki Bendese. Setelah slepe itu terbuka, keluarlah Arya Tegah Kori dari slepe itu, semakin membesar menjadi manusia biasa. Mereka yang menyaksikan kejadian itu menjadi kaget, melongo kagum. Mereka menduga itu adalah Batara sesuwunannya datang di depan mereka. Seperti di komando, mereka serentak menyembah. Setelah menyembah, kemudian Ki Bendese bertanya, siapakah Batara sesuwunan sebenarnya? Arya Tegah Kori lalu menjawab dengan tenang dan menceritakan riwayat dirinya, kelahirannya sampai akhirnya tiba di tempat Ki Bendese. Mendengar cerita bahwa Arya Tegah Kori adalah putra dalem, setelah selesai upacara yatnya di pemerajan Ki Bendese, kemudian Ki Bendese beserta keluarganya, Pasek Gaduh, Pasek Dangke, Pasek Kebayan, Pasek Ngukuhin, Pasek Salahin, dan Pasek Tangkas mengangkat Arya Tegah Kori menjadi raja pertama di tanah Badeng atau Badung, yang berkedudukan di BH Juluk atau Benjuluk dengan gelar Sire Arya Tegah Kori. Raja Arya Tegah Kori itulah yang kemudian menurunkan keturunan yang berkedudukan di Istana Tonje, Istana Satria, dan Istana Tegal Badung. Dinasti Tegah Kori kemudian berkuasa sampai dengan sekitar tahun 1751. Itulah cerita mengenai Arya Dalem Benculuk Tegah Kori, raja pertama Kerajaan Badung. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari Babat Arya Kenceng Tegah Kori yang ditulis oleh Gusti Segatri Putra. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.